Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hetzbun Arif dari Forum News Network. Selain soal sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, hanya beberapa bulan menjelang lengsernya Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan itu, spekulasi tentang kemungkinan Presiden Jokowi akan memaksakan untuk Indonesia bisa membuka hubungan diplomatik sebelum dia mundur dari kepresidenan itu makin santer. Dan dalam beberapa hari ini berita itu juga ramai dimunculkan di media-media di Indonesia ini rupanya mengutip sumbernya dari sejumlah media di Israel. Karena setidaknya ada 2 media di Israel yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia itu setuju menjalin hubungan resmi, ini hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel sebagai imbalan agar Indonesia itu bisa bergabung dengan OECD. OECD ini adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa ini ya? Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Dan OECD ini selama ini dikenal sebagai lembaga pemikir terbesar di dunia yang merekomendasikan kebijakan ekonomi bagi anggotanya. Dan salah satu anggotanya itu Israel, itu ada di Amerika dan sebagainya. Dan untuk bergabung dengan OECD itu ya Indonesia itu harus mendapat persetujuan dari anggota OECD yang lainnya, termasuk dalam hal ini Israel. Ada 38 negara yang bergabung di OECD ini. Dengan bergabung di OECD ini, ya Indonesia itu tentu nanti akan dimudahkan dalam berbagai hubungan di dunia internasional, terutama masalah-masalah ekonominya, karena lembaga ini punya pengaruh besar terhadap pembuatan peraturan internasional, termasuk soal perpajakan. Media Israel seperti Yediot Ahronot atau Ynet dan Time of Israel itu hari Kamis lalu, tanggal 11 April 2024 merilis berita yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan melalui pembicaraan rahasia selama 3 bulan. Seperti biasa saya coba runut kemana ya, mencari sumber pemberitaannya. Seperti apa sih sebenarnya faktanya, fakta berita ya, bukan fakta sesungguhnya. Yediot Ahronot ini atau portal Ynet itu menulis dalam bahasa Inggris nih kalau ini yang judulnya, In the Middle of the War, Indonesia is on the way to diplomatic relation with Israel. Atau di tengah perang, ini maksudnya bentuk perang antara Israel dengan Palestina di Gaza, dan Indonesia itu on the way. Jadi dalam ya menuju pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi ini Yediot Ahronot ini media berbahasa Ibrani ya, kalau Yahudi itu ya. Jadi tulisan dalam huruf Ibrani. Cuman tadi yang saya bacakan tuh judulnya dalam bahasa Inggris. Kalau Anda mau membacanya silahkan buka sendiri. Kalau Anda bisa baca huruf Ibrani ya. Tetapi ini kemudian ada beritanya dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang ditulis di Time of Israel ini, timeofisrael.com, yang judulnya dia menggunakan tidak terlalu bombastis, tapi judulnya begini: Indonesia agrees to normalize ties with Israel if it join OECD. Ini report, ini menurut sebuah laporan. Itu artinya ya bahwa Indonesia itu setuju untuk menormalisasi kembali hubungan dengan Israel sebagai syarat untuk bergabung dengan OECD. Berita yang sama itu saya baca juga dimuat di Middle East Net. Ini judulnya begini: Willing to normalize ties with Israel in bid to join OECD. Kemudian report. Saya kira sama, ini kelihatannya sumbernya sama lah. Karena yang dapat bocoran beritanya adalah media berbahasa Ibrani tadi, Ynet, dan kemudian media-media dalam bahasa Inggris ini mengutipnya dan kemudian menyebar ke berita di media-media di Indonesia. Jadi disebutkan judulnya, Jakarta requires unanimous approval from 38 members state including Israel to gain membership to trade organization. Nah, disebutkan itu tadi, ini adalah jadi ada operasi-operasi rahasia di balik layar untuk mencapai kesepakatan itu, karena
pada awalnya itu Menteri Luar Negeri Israel, Katz, itu disebutkan menentang bergabungnya Indonesia karena sikap Indonesia itu kan sangat keras terhadap Israel, terutama berkaitan dengan Gaza ya, invasi Israel ke Gaza, dan belum lagi juga reaksi rakyat Indonesia terhadap Israel itu juga luar biasa kan, terjadi boykot terhadap sejumlah produk dari Israel dan juga beberapa produk yang terafiliasi atau diketahui membantu atau setidaknya bersimpati dengan Israel atau mendukung Israel dalam penyerbuan ke Gaza. Banyak sekali dampaknya ya. Beberapa perusahaan seperti perusahaan bergerai-gerai seperti Starbucks, kemudian McDonald dan sebagainya itu kena imbas yang cukup serius di Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara Islam lainnya juga, termasuk negara tetangga seperti Malaysia juga melakukan boykot, dan dampaknya itu banyak gerai-gerai juga yang ditutup kemudian. Tetapi dalam perkembangan terbaru itu, Yediat Ahronot itu menyebut bahwa mereka sudah sampai satu kesepakatan. Mereka itu artinya Indonesia dengan Israel sudah sampai satu kesepakatan, dan itu draftnya sudah disusun, dan diperkirakan itu proses pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel itu diperlukan waktu setidaknya 2 tahun. Nah ini kalau Yinet ini ya, Yediat Ahronot itu mengutip ini pernyataan dari Sekjen OECD Mathias Korman. Ini ada semacam nota rahasia dari Korman kepada Menteri Luar Negeri Israel Katz yang menyebutnya begini. Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Dewan OECD telah secara resmi menyetujui syarat yang jelas bahwa Indonesia harus menjaga hubungan diplomatik dengan seluruh anggota organisasi untuk bisa diterima OECD. Terlebih lagi, setiap keputusan di masa depan untuk menerima Indonesia sebagai anggota organisasi memerlukan kesepakatan bulat di antara semua anggota, termasuk Israel. Dan kemudian dalam surat balasannya yang dikirim Katz ke Korman, itu, dan juga kemudian diterima suratnya itu oleh Yinet atau Yediat Ahronot, Katz mengucapkan selamat atas terobosan tersebut. Jadi ini kelihatannya Yediat Ahronot dia mengklaim ini mendapat dokumen-dokumen resmi, artinya dokumen surat menyurat antara Sekretaris Jenderal OECD dengan Menteri Luar Negeri Israel. Nah, kita tidak tahu seberapa validitas informasi itu ya. Karena ini sesungguhnya bukan pertama kalinya Indonesia itu disebutkan akan membuka hubungan dengan Israel. Tapi pada waktu itu, pada bulan Februari yang lalu itu sempat ramai, yang membongkar itu adalah media Jewish Insider. Ini media berbahasa Inggris yang pada waktu itu dia menyebutkan bahwa kesepakatannya itu akan dibuka hubungan dagang dulu, dan untuk tahap pertama itu Indonesia itu akan membuka kantor perwakilan dagangnya di Ramallah. Ini beritanya yang pertama kali muncul di Jewish Insider itu pada bulan Februari tanggal 28 tahun 2024 ya. Pada waktu itu berita ini oleh Jewish Insider yang ditulis oleh wartawannya Lahav Harkov itu dikategorikan sebagai berita yang scoop ya. Scoop itu kalau dalam terminologi jurnalistik itu berita yang super eksklusif ya, bukan hanya eksklusif, super eksklusif. Jadi dan kategorinya bisa masuk, kalau di TV itu bisa di TV itu masuk breaking news gitu ya, berita yang mengejutkan, tetapi khususnya ini lebih khusus lagi karena spesifik ini eksklusif. Kalau breaking news di televisi itu kan berita yang mengejutkan, tetapi mungkin bisa saja terjadi, bukan hanya bisa saja terjadi, semua media mungkin akan mendapatkannya, seperti kasus misalnya penyerbuan 9/11 ya, penyerbuan menara kembar di New York. Dan kemudian pada waktu itu kategorinya itu sebagai breaking news. Tapi kalau scoop ini untuk media tulis itu ya super eksklusif lah, hanya media-media tertentu yang mendapatkan berita yang cukup eksklusif. Jadi dia semacam menjamin kebenarannya begitu. Nah, judulnya itu pada waktu itu, Israel Indonesia were on track to normalize ties before October 7. Ini sebuah sumber yang menyebutkan begitu. Jadi tanggal 7 Oktober tahun 2024 ini. Jadi sebelum Presiden Jokowi lengser, karena Presiden Jokowi lengser kan tanggal 20 Oktober. Jadi dia menyebutkan, dan ini yang menarik, ada fotonya, disertakan fotonya
ini fotonya ada disebutkan di sini ada 5 orang yang tampil di situ foto itu. Disebutnya yang pertama ada mantan Menteri Luar Negeri Israel, mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Ronen Levy, itu yang berdiri paling sebelah kiri. Kemudian mantan Senior Advisor dari Regional Integration Dan Shapiro dari former State Department, jadi dari Kementerian Luar Negeri. Kalau former State Department berarti ini Kementerian Luar Negeri Amerika gitu. Joy Alaham ini seorang pebisnis Yahudi yang berbasis di New York. Kemudian mantan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen. Nah, yang menarik yang paling kanan itu adalah Andi Wijayanto, disebutnya Senior Advisor to the President of Indonesia. Jadi dia bertemu pada bulan September tahun 2023 di Yerusalem. Ini kan yang kita tahu bahwa Andi Wijayanto ini waktu itu memang tokoh yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan jabatan terakhirnya kan dia adalah sebagai Gubernur Lemhanas, yang setelah itu dia mengundurkan diri karena dia bergabung sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Nah, jadi setelah itu hubungannya merenggang. Jadi kalau pada bulan September tahun 2023 saya kira memang Andi Wijayanto itu masih sangat dekat sekali dengan Presiden Jokowi. Jadi tentu saja menarik kalau dia kemudian tadi mengklaim sebagai scoop gitu kan, dan di situ ada fotonya, foto Andi Wijayanto. Saya kira ini bukti yang agak sulit dibantah. Tapi apakah konteksnya membahas soal itu kita tidak tahu. Tetapi setidaknya menunjukkan ya memang ada pertemuan-pertemuan rahasia yang disebut tadi. Itu berita pada tanggal 28 Februari tahun 2024, dan kemudian yang juga sangat menarik itu muncul berita pada bulan Maret berikutnya. Itu masih dari Jewish Insider dan penulisnya juga masih sama. Ini ditulis kembali oleh Lahav Harkov itu pada tanggal 6 Maret 2024. Jadi dia menulis judul ini, ada ilustrasi foto orang Indonesia yang dievakuasi dari Gaza ini kelihatannya, tapi mungkin sudah kalau lihat fotonya mungkin bukan lagi di Gaza, tapi ini sudah menyeberang ke perbatasan ini ya. Disebutkan the rescue mission that tested bargaining in Israel Indonesian relations. Jadi apa ini ya, sebagai misi penyelamatan merupakan semacam uji coba untuk perkembangan hubungan Indonesia Israel Indonesia, sebutkan seperti itu ya. Dan disebutkan di situ bahwa yang dilakukan di sini disebutkan oleh sumber yang dikutip oleh Jewish Insider itu, dia menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Judah Nugraha, ini Direktur untuk Protection of Citizen at the Indonesian Ministry Foreign Affairs, atau inti Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, itu melalui sebuah WhatsApp itu dia mengirim surat ke Alaham. Tadi Alaham itu adalah seorang pebisnis Yahudi yang berpangkalan di New York yang tadi fotonya bersama dengan Andi Wijayanto. Jadi dia mengirim ke Alaham itu list dari orang-orang Indonesia yang harus dicari dan dievakuasi dari Gaza. Itu termasuk di dalamnya adalah Abdullah Unim, itu aktivis Indonesia di sana bersama istrinya dan anak perempuannya berusia 12 tahun, dan kemudian ada anaknya laki-laki umur 10 tahun, dan kemudian ada lagi 7 orang anaknya yang berusia, anak laki-lakinya berusia 7 tahun, dan 2 orang keluarga dari istrinya untuk diselamatkan. Dan itu katanya merupakan instruksi dari Andi Wijayanto. Dan di dalam daftar itu katanya juga masuk nama Muhammad Hussein. Ini pendiri dari NGO International Networking for Humanitarian, yang dia juga dikenal ini di Indonesia, sangat dikenal ya. Dia punya channel YouTube yang subscribernya sampai 1,2 juta, yang dia juga kemudian meninggalkan Gaza bersama dengan istri dan anaknya, 2 orang anaknya berusia 9 dan 4 tahun. Dan kemudian juga ada beberapa orang lagi, orang Indonesia yang aktivis Indonesia yang bekerja di Gaza Hospital, di rumah sakit Gaza, dan itu termasuk dalam list
Dan kemudian di situ disebutkan bahwa, eee, Israel Coordinator of Government Activities in the Territories atau COGAT, dan ini merupakan operasi untuk menyelamatkan orang sipil Indonesia itu, katanya itu diminta oleh Nugraha untuk, menggunakan agar yang melakukan penyelamatan jangan disebut dari, official-nya Israel, tapi disebut sebagai staf dari PBB karena soal ini bagi Indonesia masih dianggap sangat sensitif. Nah, saya kira memang betul ya kalau berita-berita ini, seperti diklaim oleh media-media Israel tadi itu betul bahwa pada bulan Februari lalu sudah ada kesepakatan akan ada pembukaan hubungan diplomatik, yang pertama Indonesia itu berupa level, eee, level perdagangan gitu, dan itu dimulai pada bulan, Oktober tanggal 7 itu atau 2 pekan sebelum Presiden Jokowi, lengser dan kemudian, kantornya akan dibuka di Ramallah, dan kemudian yang pegangan terbaru ini malah lebih maju lagi karena ini disebut bahwa ini, naik langsung levelnya ke hubungan diplomatik. Nah, bagaimana penjelasan dari pemerintah Indonesia? Sama dengan sebelumnya, Indonesia itu juga membantah dengan keras bahwa ada hubungan semacam itu, ya, gitu. Dan ini kok juga dibuktikan kan dengan sikap yang keras Indonesia terhadap penyerbuan Israel ke Gaza. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi itu kan berkali-kali menyampaikan pidato di forum internasional yang sangat keras. Pernah pernah di Brazil misalnya dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri juga dia mengutuk keras langkah yang dilakukan oleh Israel menyerbu Gaza. Dan kemudian yang saya kira, pidatonya juga sangat viral adalah ketika dia pidato di, Mahkamah Internasional di Den Haag itu yang dia mengenakan shal, Palestina dan kemudian juga kembali mengutuk keras dan menyebut, Israel itu tidak punya tempat di, dunia internasional yang masyarakatnya beradab karena perlakuannya yang sangat kejam terhadap warga Israel di Gaza. Jadi agak agak me ki ki kita agak mempertanyakan apakah betul berita yang dikutip oleh, media-media Israel itu, khususnya misalnya pada kayak kasus yang dimuat oleh Jewish Insider gitu. Tetapi kok mereka bisa punya foto itu ya, foto ya ada Andi Wijayanto bersama dengan para, tokoh-tokoh Yahudi ini dan pada waktu itu kan juga Andi Wijayanto itu, dikenal sebagai orang dekatnya, Pak Jokowi dan sekarang muncul lagi berita ini dan berita ini juga kembali dibantah oleh, oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, disebutkan bahwa, berita itu, tidak betul. Sikap Indonesia terhadap Palestina itu sangat jelas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya hari Jumat kemarin, dia menyatakan, bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza. Saat ini posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two state solution. Ya, two state solution itu artinya ya akan ada dua negara, di situ ada negara Palestina dan negara negara Yahudi Israel. Artinya kalau kemudian Israel, sepakat untuk memberi kemerdekaan pada atau mengakui kemerdekaan, Palestina dan negara Palestina itu secara resmi berdiri, mungkin baru di situ Indonesia akan mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan, Israel. Tapi mmm, walaupun sebenarnya secara resmi tidak ada hubungan diplomatik itu sebenarnya diam-diam memang seperti disebutkan itu sudah ada lah, pertemuan-pertemuan semacam itu. Bahkan dalam hubungan dagang yang tidak langsung antara Indonesia dengan Israel itu juga sudah terjadi. Dan kita tahu juga kan banyak orang Indonesia meskipun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi tetap bisa masuk ke Israel, dan kemudian melakukan ziarah atau beribadah ke dan mengunjungi Masjidil Aqsa misalnya seperti itu. Dan, kalau di Indonesia ini saya kira diplomasi dari Israel itu di-cover oleh kedutaan besar Israel di, Singapura. Karena ini memang dikenal sebagai hub-nya Israel itu di Singapura, bukan hanya sebagai kantor diplomat, tetapi juga pangkalan intelijennya Israel di kawasan Asia Tenggara itu berpusat di Singapura ya. Di Mossad itu ada di Singapura. Beberapa kali juga terjadi operasi-operasi
pembunuhan tokoh-tokoh Palestina di Kuala Lumpur misalnya, yaitu dilakukan oleh, Mossad, agen intelijen yang berpangkalan di Singapura dan ya beberapa kali, eee, saya kira kita juga membaca berita ada beberapa tokoh Yahudi yang pernah berkunjung ke Indonesia meskipun secara tidak formal dan sudah hampir kita bisa duga pasti agen-agen Mossad itu baik dia agen langsung, Yahudi atau orang-orang Indonesia yang direkrut oleh Mossad pasti, berkeliaran juga di Jakarta. Jadi sebenarnya itu bukan soal yang mengejutkan lagi lah, tetapi bahwa kemudian Indonesia akan membuka hubungan diplomatik, bahkan kalau sebelumnya disebutkan hubungan dagangnya itu akan dibuka mulai tanggal 7 Oktober 2024 itu tetap saja mengejutkan dan juga menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya bagaimana sikap, eee eee, pemerintahan Jokowi itu? Di satu sisi, kalau kita lihat pernyataan-pernyataan Menlu-nya itu sangat keras terhadap, penyerbuan, Israel terhadap Gaza. Tapi di satu sisi disebut-sebutkan bahwa sedang berlangsung pertemuan-pertemuan rahasia. Kalau tadinya yang, kelihatannya diutus oleh Pak Jokowi, kalau menurut versi media Israel itu adalah Andi Wijayanto, tapi sekarang setelah Andi Wijayanto tidak ada di pemerintahan, siapa yang menggantikan? Kan soal peran-peran, operasi-operasi rahasia, operasi-operasi di balik layar untuk membuka hubungan diplomatik semacam ini tidak sederhana, tidak mudah dilakukan oleh sembarang orang karena ini tingkat kepercayaan sangat tinggi, selain kerahasiaannya juga sangat tinggi. Jadi tidak mudah untuk menggantikan, soal itu. Tapi tentu saja kita tunggu beritanya, lebih lanjut karena ya ini tidak akan lama lagi, Presiden Jokowi akan lengser tanggal 20 Oktober dan bagaimana, presiden penggantinya. Nah, katakanlah kalau nantinya Pak Prabowo yang yang dia dinyatakan terpilih menjadi presiden berpasangan dengan Gibran, apakah sama sikapnya seperti Pak Jokowi? Ya karena kan selama ini selalu Pak Prabowo mengklaim bahwa dia akan melanjutkan semua program-program kerja dari Pak, Jokowi gitu ya. Pak Prabowo adalah pelanjut, dari Pak Jokowi. Kalau betul Pak, Jokowi ini sedang merintis hubungan diplomatik dengan, Israel dan kemudian ini diteruskan oleh Pak Prabowo itu saya kira nanti akan jadi bola panas, selama pemerintahannya, Pak Prabowo gitu ya. Tapi kita perlu juga pertanyakan meskipun ini media-media cukup kredibel di Israel dan kemudian mereka mengklaim mendapat sumber berita yang, eksklusif yang saya sebut tadi sifatnya scoop itu, apakah ini bukan bagian dari operasi rahasia juga? Semacam jadi operasi intelijen yang dibuka kepada publik untuk semacam menjajakan berapa kedalaman air, seberapa reaksi dari publik di Indonesia kalau memang betul ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik di Indonesia. Bisa jadi begitu ya, bukan tapi jangan kemudian diartikan bahwa medianya itu merupakan bagian dari operasi. Bisa iya, bisa tidak. Bisa saja media itu digunakan oleh intelijen gitu untuk mendiseminasi operasi-operasi rahasia mereka untuk menjajaki bagaimana publik opini di Indonesia. Tapi saya kira kita sudah tanpa dilakukan test the water, reaksi terhadap, kemungkinan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan, Israel ini menjadi semacam bola panas yang, cukup liar ya. Kalau ada waktu itu pada bulan Februari sebelum, pilpres itu memang menjadi isu yang sangat sensitif, makanya kemudian, istana langsung yang membantahnya. Kalau sekarang ini setelah pilpres saya kira mungkin tensinya tidak sepanas sebelum bukan tensinya ya, tapi sensitivitasnya tidak setinggi sebelum, pilpres kemarin, makanya membantah langsung adalah Kementerian Luar Negeri. Saya Harus Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.